teman-teman. Nah, kita di sini ada 5 paket lagi dari Calypso Yogyakarta. Di sini kita akan bahas jenis ikan dan historinya. Jadi teman-teman bisa saling komen mau bahas ikan apa yang nanti kita dalam bentuk mainan. Terus saya akan menceritakan sejarahnya, makannya, terus apa aja yang ada di pertanyaan teman-teman, nanti kita coba menjawabnya satu persatu. Semoga ini channel Gondrong Pirang terbaru sangat disukai teman-teman ya, karena kita akan bahasnya secara detail ikan tersebut. Oke, pertama-tama kita akan unboxing dan akan lihat kita mendapatkan ikan apa ya dari Calypso ya. Oke, pertama kita sobek. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya biru, ekor. Wah, ini kayaknya ikan terhebat di laut, yaitu tara. Oh, ternyata ini ikan hiu yang lucu sekali. Coba kita lihat namanya ya. Sebentar ya. Kita akan searching untuk melihat ada apakah cerita di dalam ikan tersebut. Oke, saya nyalakan lampunya biar terang ya. Jadi ini namanya ikan hiu totol ya teman-teman ya. Saya coba cek dulu di Google. Ikan hiu, kita catat ya di sini ya. Ikan hiu total, tutul. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sama ya, sangat sama ya. Oke, kita akan membahas mainannya dulu, terus nanti kita akan melihat sejarahnya dan apa aja sih keunikan ikan hiu tutul ini. Pertama-tama kita bisa lihat dari tampak depan. Oke, di sini kita bisa lihat jarak antara mata kiri dan kanan dia sangat lebar sekali. Dan ini kalau di aslinya dia tuh mulutnya sangat lebar dan pipih. Kenapa lebar dan pipih? Karena dia bukan ikan hiu yang pemakan manusia, bukan manusia. Dia bukan ikan hiu yang mempunyai gigi yang banyak, tapi dia nggak mempunyai gigi yang kecil-kecil dan makannya tuh ikan kecil-kecil di situ. Nah, terus matanya biasa, dia sangat unik ya, lucu ya untuk di mata. Tampak samping ya di sini ya. Di sini mulai kelihatan seperti ikan hiu pada normalnya ya. Dia mempunyai insang yang sangat tegas, dimana ikan hiu biasanya seperti ini. Terus dia mempunyai sirip, dia punya sirip kecil lagi di bawah belakang kiri kanan dan tengah ini. Terus punya ini sirip, ini insang berarti. Apa ini insang? Ini berarti apanya ya? Lupa saya. Saya sudah lupa juga ya. Coba teman-teman komen di bawah. Apa ini ya? Saya tuh kok lupa. Sirip ya, kalau nggak salah ya. Ini ekor. Nah, ekornya di sini. Terus dia berposenya sangat bagus ya. Jadi dimana dia lagi kayak seperti manuver belok ke kanan. Terus nah ini ciri khasnya di atas. Ini yang dinamakan ikan hiu tutul teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sesama sekilas, dan bawahnya itu putih di sini. Kalau di aslinya mungkin abu-abu ya, abu-abu, terus di sini lebih ke cenderung ke hitam. Jadi teman-teman bisa cek di Google, tulis saja ikan hiu tutul, nanti di situ banyak sekali gambarnya. Jadi hampir sama seperti ini. Oke teman-teman, sebentar saya akan mengecek historinya dan keunikan lainnya ikan tutul ini apa aja. Sebentar, cerita.
Cerita ikan hiu tutul. Sejarah, sejarah deh. Nah, kalau cerita, ternyata ceritanya tentang kayak kematian apa ditemukannya. Sejarah. Oke, nah di sini kita akan membahas apa aja yang dipertanyakan oleh orang-orang di di ikan hiu tutul ini. Biasanya lebih banyak di saya kok kaget. Ikan hiu tutul apakah berbahaya? Jawabannya, orang-orang sering salah mengira bahwa hiu tutul itu adalah ikan ganas. Ternyatanya tidak. Berarti kamu ikan hiu tutul, kamu tidak ganas, baik hati, tapi tetap waspada ya. Dengan dia memiliki mulut yang besar, kemungkinan akan kesedot bila di depannya ada kita. Jadi seperti itu. Terus sambil kita ini ya mencari yang mengenai tentang hiu juga ya, jadi kita sambung-sambungin juga, mungkin lebih seru ya. Terus ini juga ikan hiu tutul makannya apa? Nah, kamu makan apa nih hari ini? Susu, nasi, telur, apa pecel lele? Nah, kan nggak mungkin ya ada makan pecel lele segala di sini. Oke, ikan hiu tutul biasanya mengkonsumsi hewan-hewan kecil. Nah, kenapa dia tidak memiliki gigi taring seperti ikan hiu pada lainnya? Karena dia mengkonsumsi hewan-hewan kecil. Dengan mulutnya yang besar, mereka akan menelan berliter-liter air dan kemudian membiarkan tubuh mereka menyaring makanan yang berupa hewan atau hewan kecil. Dan faktanya ikan hiu tutul dapat memproses lebih dari 6.000 liter air dalam kurun 1 jam dengan insangnya. Wow. Sangat-sangat amazing. Terus kita lihat sejarah lainnya. Oke, kita akan membuka artikel ya, di mana kita akan mendapat penjelasan yang sangat bagus ya. Jadi kawanan hiu tutul tampak kembali di perairan Pasuruan sejak pertengahan Juli 2021. Jadi dia pernah muncul nih di Indonesia. Ada yang merasa penasaran ingin melihat lebih dekat, dan ada pula yang takut. Nah, tak perlu takut. Pasalnya hiu dengan nama ilmiah Ringchodon atau Typhus ini tidak berbahaya. Bahkan dinukil dari beberapa sumber hiu tutul memiliki fakta-fakta menarik. Nah, kita akan membahasnya. Apa aja yang unik dalam ikan tutul tersebut atau ikan tutul ini? Sambil saya ini ya melihatkan badannya, jadi ya hampir sama kalau teman-teman lebih dekat. Jadi nggak perlu harus mencarinya di laut, kasihan, biarkan dia berkembang biak. Kita di sini melihatnya secara mainan dan kita melihat sejarah-sejarahnya. 1. Kenapa ini ikan terbesar di dunia? Seperti yang sudah kita ketahui, hiu tutul memang merupakan ikan terbesar di dunia. Iya, bagus sekali kamu ya. Jadi kamu memiliki badan yang sangat besar tapi baik hati. Hiu tutul memiliki panjang tubuh rata-rata 5,5 hingga 10 meter. Wow. Dan bisa tumbuh sepanjang 12 meter, berarti yang udah usia afkiran alias tua. Berat hiu tutul juga bisa mencapai lebih dari 18 ton. Wow. Bisa bayangin ya, 18 ton, cari aja di Google, terus searching aja 18 ton sama dengan berapa truk gitu ya. Sebab ukurannya yang sangat besar, tak heran jika hiu tutul cenderung bergerak dengan lambat. Jadi suaranya, kok malah jadi suara kuda saya ya. Gitu. Terus
hiu tutul lebih suka tinggal di perairan laut yang hangat. Mungkin di musim kemarau kayak seperti luar negeri ya sekarang ya. Kalau di Indonesia lagi musim hujan, dingin-dinginnya nih. Setiap tahunnya hiu tutul juga selalu melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat baru. Dalam sebuah penelitian dikatakan ikan hiu tutul pernah menempuh jarak sejauh 8.000 mil, wow, atau sekitar 12.800 km selama 37 bulan. Berarti hampir kalau dibagi 12 dia 2,5 tahun ya. Untuk migrasinya dia sering jalan-jalan, berarti ngalah-ngalahin kita ya yang sebagai orang manusia ya. Kita cuma jalan dari rumah ke kantor, ke sekolah, anak-anak gitu ya. Mall kalau malam harinya, wah keren-keren. Terus walaupun ikan hiu tutul memiliki badan yang sangat besar, tetapi jenis biota laut satu ini terbilang jinak. Wah, ini terbilang jinak ini. Terus dan tidak berbahaya sesuai artikel lainnya ya. Hiu tutul ini tidak menunjukkan sikap agresif sama sekali ketika didekati. Ikan hiu dikenal sebagai ikan predator yang terbiasa mengejar dan mencabik-cabik mangsanya. Nah, berbeda dengan hiu tutul, meski ikan yang satu ini memiliki ratusan gigi kecil nan tajam. Oh, ternyata tajam juga giginya ya. Dan mulutnya besar, hiu tutul tak pernah menggigit ataupun mengunyah makanannya. Oke. Berarti sangat sangat herbivora ya, bukan herbivora juga, dia juga makan ikan ya, disedot ya. Hampir sama kayak ikan hiu satunya lagi, tapi saya lupa namanya. Nanti kalau misalnya saya dapat mainannya, saya cerita lagi di sini ya, di channel Gondrong Pirang. Terus kita cari fakta lainnya. Ada mitosnya ternyata ini ikan hiu tutul. Jadi sampai saat ini ikan hiu masih menjadi makhluk air yang ditakuti banyak orang. Oke, kita memahaminya ya. Ditakuti banyak orang, emang benar. Di laut dia emang nomor satu. Banyak mitos, salah satu yang diyakini sebagian orang mengenai ikan hiu membuat hiu mendapat stereotip sebagai predator manusia, padahal ikan hiu tidak selamanya selalu memangsa manusia. Karena mitos salah yang beredar membuat ikan hiu sering dibunuh karena dianggap berbahaya. Ya betul sekali, kasihan ya. Terus ikan hiu haus akan darah. Itu kayaknya ikan hiu yang bukan ini ya, bukan ikan hiu tutul ya, tapi kita akan mencari info kembarannya lah secara tidak langsung. Karena banyak film aksi yang beredar mengenai perbuatan brutal hiu terhadap manusia, banyak orang percaya jika hiu memang akan selalu memangsa manusia. Padahal faktanya hiu hanya akan memangsa manusia jika merasa terancam maupun sedang dalam kondisi sangat lapar. Hiu juga tidak akan langsung memakan manusia ketika melihat manusia, kecuali mereka merasa terancam terhadap keberadaannya. Jadi teman-teman kalau mau istilahnya menyelam gitu, kalau bisa kalau ada ikan hiu ya sudahlah, kita jauhin aja, naik lagi ke kapal gitu ya. Faktanya hiu wanita tidak memerlukan penjantan agar bisa memiliki anak, karena hiu memiliki kemampuan partenogenesis, ya ini kemampuan untuk memproduksi sel telur tanpa melakukan fertilisasi dari hiu jantan. Hal ini bisa kamu temukan di hewan lainnya seperti pada lebah dan semut. Oke ya, besok mungkin kita coba cari tahu yang lain ya, hewan ya. Oh, ini bisa dengar suaranya. Ya itu kita ini mainan untuk main semprot-semprotan di air untuk anak-anak ya.
Kamu mungkin pernah mendengar mitos jika aman untuk menyelam di laut yang terdapat lumba-lumba karena hiu tidak akan berenang di dekat lumba-lumba. Pada faktanya hiu dan lumba-lumba sering berada di kedalaman laut yang sama untuk mencari makan karena keduanya sama-sama memakan ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Terkadang hiu dan lumba-lumba juga memangsa satu sama lainnya. Wow, ikan hiu memangsa? Serius itu? Ngeri juga ya. Banyak beranggapan jika semua hiu memiliki karakteristik yang sama, namun faktanya terdapat lebih dari 500 spesies jenis hiu yang berbeda-beda. Karena hiu akan menyesuaikan dengan ekosistemnya, ini menyebabkan hiu memiliki banyak spesies. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak spesies. Terus mungkin banyak yang berasumsi bahwa ikan hiu memiliki tubuh yang cukup besar dan memiliki gigi runcing yang tajam. Hiu yang memiliki badan besar 40 kaki sebenarnya apa nih? Bentar, saya ulangi lagi ya. Mungkin banyak yang berasumsi bahwa ikan hiu memiliki tubuh yang cukup besar dan memiliki gigi yang runcing dan yang tajam. Hiu yang memiliki badan sebesar 40 kaki sebenarnya termasuk ke dalam jenis hiu paus. Oh ya. Berarti hiu ikan tutul ini sama ikan hiu paus itu sama ternyata. Maksudnya sama dalam arti pemakannya ya, makan ikan kecil ya. Hiu ini tidak berbahaya bagi manusia. Ada pula hiu yang memiliki tubuh seperti ikan biasa, tubuhnya hanya sebesar 2 kaki. Hiu itu bernama coral cat shark karena tubuhnya sangat kecil membuat hiu ini sering dipelihara di akuarium. Sama seperti yang telah dijelaskan di atas, terkadang lumba-lumba akan memangsa hiu kecil seperti coral cat shark. Namun menurut sebuah Sarasota Dolphin Research Program, maksudnya kayak SLM gitu, predator yang paling ditakuti hiu adalah manusia karena setiap tahunnya jutaan hiu mati karena perbuatan manusia. Bahkan penelitian menunjukkan angka populasi 1 juta hiu telah berkurang karena manusia. Jadi ada fakta ke-7 itu, jadi ikan hiu harus terus berenang. Nah, kenapa nih dia berenang seperti ini ya? Ini kan posisinya dia di manuver ke kanan ya. Banyak beranggapan jika ikan hiu harus terus berenang di air seumur hidup mereka. Jika tidak, maka hiu akan mati. Oh gitu, makanya dia mainan ini kan berposenya seperti manuver ke kanan ya, kalau lihat dari atas. Jika tidak, maka hiu akan mati. Faktanya ikan hiu memiliki celah insang ya, ini ya. Celah insang yang berada di leher. Insang ini bertujuan agar mereka dapat menarik oksigen ketika berada di dalam air, sehingga menyebabkan hiu harus terus berenang agar bisa bertahan hidup. Namun ada beberapa jenis hiu yang bisa bernafas dan dari mulut mereka, sehingga hiu ini tidak harus terus berenang, seperti nurse shark, angel shark, dan hiu wobbegong. Seperti itu teman-teman, mitosnya bukan fakta ya. Jadi teman-teman bisa tahu sejarah-sejarahnya ikan hiu. Nah, ini kita lagi mencari artikel ikan hiu tutul gitu loh. Ini ada artikel nih, ini penyebab sejumlah hiu tutul terdampar di perairan Pangandaran. Nah, ada cerita sedikit sih tentang hiu tutul, dia istilahnya terdampar ya. Jadi fenomena banyak hiu paus atau hiu tutul terdampar di pasir Pangandaran banyak menuai pertanyaan publik. Lalu apa sebabnya? Nah, kita akan cari tahu dan menceritakan di channel Gondrong Pirang Mainan. Hal ini menyusul fakta bahwa dalam 2 bulan terakhir di Pangandaran terjadi 4 kasus terdamparnya mamalia bernama Latin Ricondon typus itu. Rangkaian kejadian hiu tutul terdampar terjadi di 4 lokasi berikut.
Yang pertama itu ada di Pantai Batu Karasa, Kecamatan Cijulang pada Selasa malam. Ini terus ada kejadian kedua di Timur Pangandaran Pantai, kejadian ketiga di pantai wilayah Cibenda. Di balik fenomena terdamparnya ini, tidak sedikit warga yang mulai bertanya-tanya, ada apa geraman sehingga banyak hiu tutul terdampar di Pangandaran. Sebagian nelayan ada yang berpendapat hal itu adalah fenomena biasa. Kenapa biasa? Mungkin dia mencari air hangat ya, sampai arah ke pantai. Ada juga mitos yang berkembang diantara menyebutkan bahwa fenomena ini menjadi penanda datangnya musim kemarau yang panjang. Nah, benar ya, jadi kayak ikan hiu ini suka perairan hangat ya. Mitos lainnya menyebutkan bahwa terdamparnya hiu tutul menjadi penanda segera datangnya musim panen ikan. Oh, bisa juga karena si ikan hiu tutul ini kan suka ikan kecil-kecil ya. Terlepas dari mitos atau asumsi yang berkembang di masyarakat, penyebab pasti fenomena hiu tutul terdampar di pantai Pangandaran perlu dilakukan penelitian khusus. Ini berarti belum ketemu titik temunya, masih diselidiki sampai sekarang dan belum tahu itu munculnya fenomena itu gimana. Lebih banyak ini ya, hiu tutul ini memiliki cerita di Indonesia tuh istilahnya banyak terdamparnya dibanding cerita yang lainnya. Nah, ini kita history lagi tentang ikan hiu tutul. Hewan yang memiliki nama latin Ricordus typus ini sangat mudah dikenal karena memiliki totol-totol putih dan garis di kulitnya. Oh, tapi di sini nggak kelihatan ya kalau di mainan ini ya, tidak terlalu menampakkan seperti itu. Nama hiu tutul diambil dari totol putih di sekujur tubuhnya. Hiu tutul termasuk hewan apa? Hiu paus adalah salah satu jenis hiu yang memiliki tubuh paling besar dibandingkan dengan jenis hiu lainnya. Hewan laut ini juga merupakan ikan terbesar di dunia yang masih ada keberadaannya. Hewan yang dimiliki nama Ricordus typus ini dikenal juga dengan ikan hiu tutul. Ini juga ada pertanyaan bagus juga sih. Apakah ikan hiu itu bisa dimakan? Memakan daging hiu sama saja dengan memasukkan racun ke tubuh. Sebagai predator yang menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan, hiu dapat mendeteksi ikan yang sakit dan memangsanya. Seperti itu. Jadi ya bahaya juga ya. Ini ada pertanyaan, apakah ikan hiu halal dimakan? Dengan ketentuan ini, maka hewan laut yang ganas dan buas seperti hiu atau berbentuk seperti anjing laut, anjing laut dan babi laut secara umum hukumnya halal. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mencari info ikan hiu tutul ini di channel Gondrong Pirang, teman-teman bisa sangat-sangat detail apa yang sering ditanyakan dan tidak ya. Terus ada lagi atau tidak ya? Kayaknya ikan paus hiu itu seperti itu aja sih teman-teman. Apakah hiu tutul bisa dimakan? Hiu tutul ramah, anak hiu tutul. Coba sih kita lihat anak hiu tutul. Ada beritanya apa? Iya, kebanyakan terdampar gitu loh. Ikan hiu banyak terdampar. Oh, ada juga yang
ikan hiu terdampar dan melahirkan di dermaga kapal nelayan. Bagus. Ini kalau Pangandaran Jepara itu kan berarti dia ada di laut utara ya, lautnya utara Jawa ya. Terus apa lagi? Tidak ada lagi. Oh, ini dikatakan ikan satwa yang dilindungi juga nih, ikan hiu tutul. Mungkin populasinya sudah mulai berkurang ya, atau sebenarnya baiknya sih sudah tidak perlu ini lagi sih, istilahnya sudah tidak perlu pembahasan lagi tentang ikan hiu tutul ini, karena ya simple sih ikan hiu tutul ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, bila memiliki mainan ikan-ikan, bisa teman-teman komen di bawah mau dibahas jenis ikan apa kita, terus belinya di mana. Seperti ini kita belinya di Kaliso, Yogyakarta dengan harga 14.000 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu jauh-jauh mencari ini. Jadi teman-teman bisa melihat video gondrong pirang mainan. Detailnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nyari di Shopee atau di marketplace lainnya, semoga sih di endorse Shopee ya, karena saya menyebut Shopee. Jadi biar teman-teman bisa melihatnya secara nyata dulu. Jadi kalau mau beli mainannya, teman-teman bisa lihat video ini dulu dan melihat recommended saya, layak nggak ini dibeli untuk anak-anak kita. Ternyata sih saya pikir layak ya, dan ini sangat empuk sekali, beda sama yang kemarin gurita ya. Coba kita cari tahu teman-temannya yang sudah kita beli. Semoga sih sudah semua ya, setahu saya, tapi kita lihat dulu. Semoga sih lengkap udahan. Sebentar. Apa aja yang sudah kita beli? Jadi seperti ini teman-teman, mainan yang kita kumpulkan. Setahu saya yang belum berarti ada ikan pari, terus ada ikan hiu. Nah ini besok kita mau menceritakan di story-nya ikan hiu, karena kalau dilihat dari sini aja udah perbedaannya ya. Ini ada kelihatan giginya lebih besar-besar. Ini nggak ada ikan tutul, nggak ada ininya, giginya ya. Terus berarti kita belum mempunyai ikan pari dan kura-kura. Coba kita cek ya, kita check out ya. Kita belum punya brush dan crush. Oh iya, kita belum punya itu. Coba kita lihat ini untuk harga ya per itemnya kalau kita beli di Jogja. Jadi kalau teman-teman mau cari lagi mainan yang sudah saya review yang di sini, teman-teman bisa cek dulu di lokasi teman-teman tinggal. Siapa tahu kita dapat free ongkir lumayan, jadi nggak ada biaya pengiriman. Kemarin tuh masih lengkap. Ini saya Nemo udah dapet nih ya. Kemarin kita bahas Nemo. Terus ada Dory masih ada 5, Manta 9. Ini besok kemungkinan datang ya, tapi semoga sih. Terus Destiny, Hangnya tinggal 2. Ini juga banyak peminatnya ya ternyata ya. Terus Marlin masih 4. Ini Destiny ya. Ini oke, ini namanya Destin ya. Ini namanya Destin kalau di film
Nemo, Finding Nemo 2. Nah, ini namanya Destin. Terus coba kita lihat air jatuh. Nah ini kayak gini teman-teman, airnya dimasukin. Jadi cara mainnya ini kita tekan seperti ini, terus masukkan air dan lepas pelan-pelan, nanti airnya akan masuk. Nah, seperti itu. Ini kemarin sudah sih. Oh, jadi lucu-lucu ya, kayak gitu ya, lucu-lucu. Oh, ini untuk ukur-ukurannya. Sekarang kita kan punya Destin ya, dia tinggi 4,5 cm. Jadi kalau dilihat dari atas ke bawah dia 4,5 cm. Terus panjangnya dia 9 cm. Mungkin dari sini sampai, teman-teman bisa lihat, mungkin dari sini sampai ekor ini itu 9 cm. Terus dia lebarnya sekitar 7. Dari sini ya, 7 sampai 8 seperti itu. Oke. Ya, sangat lucu ya, tertarik ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja histori tentang ikan tutul, ikan hiu tutul, atau kalau di Finding Nemo namanya Destin ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe utamanya. Oke, dadah teman-teman. Gondrong pirang mainan, bye.